wanita dari orang musyrik. Perhatikan, dari Asyab bin Jastama dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, kami pernah menyerang musuh di malam hari hingga kami membun-bun para anak-anak dan kaum wanita, ya, dari orang-orang musyrik. Jadi pasukannya Muhammad, pasukan Muslim, itu menyerang musuh orang-orang musyrik, ya, hingga kami membun-bun para anak-anak dan kaum wanita dari orang-orang musyrik. Beliau bersabda, mereka termasuk dari golongan musuh. Astagfirullah. Oh, ini karena ajaran rahmatan lil alamin. Ketika Nabi Muhammad, ya, pasukan muslimnya, pasukan jihadnya disuruh untuk bertempur, disuruh untuk menyerang, ya, perkemahan-perkemahan orang musyrik pada waktu malam, perkemahan-perkemahan orang-orang kafir pada waktu malam. Apa yang dikatakan baginda Muhammad? Dari Asyab bin Jastama, ya, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, kami pernah menyerang musuh di malam hari hingga kami membun-bun para anak-anak dan kaum wanita dari orang-orang musyrik. Beliau bersabda, mereka termasuk dari golongan musuh. Apakah anak-anak dan wanita itu mengangkat perang, mengangkat senjata untuk bertempur melawan pasukan muslim? Tidak, saudara. Apakah mereka bersenjata? Apakah mereka dipersenjatai untuk memerangi muslim? Tentu saja tidak, saudara. Ini anak-anak loh, sama perempuan. Itu boleh dibun-bun. Sedangkan apa yang kita dengar klaim selama ini dari teman-teman muslim, kami ketika muslim bertempur tidak boleh membun-bun perempuan dan anak-anak. Ternyata apa? Di dalam hadisnya, hadis yang mutawatir, hadis yang sahih, didukung oleh hadis-hadis yang lain, ternyata Nabi baginda memperbolehkan, Sahih Muslim 3282, memperbolehkan untuk membun-bun perempuan dan anak-anak ketika dalam pertempuran menyerang orang kafir secara diam-diam, ya, menyerang orang kafir secara diam-diam pada malam hari. Dan Nabi memperbolehkan untuk membun-bun perempuan dan anak-anak, ya, ketika penyerangan terhadap orang kafir pada malam hari. Dan baginda bersabda, mereka termasuk dari golongan musuh. Apakah ini ajaran rahmatan lil alamin? Ya, ini banyak terjadi ketika penyerangan, ya, teror-teror yang terjadi di Irak, ya, terhadap kampung-kampung Kurdi, ya, kampung-kampung Kristen, ya, Kristen-Kristen yang ada di Irak. Apa yang terjadi pada mereka? Bukan hanya laki-lakinya yang dimetongin, yang diberondong dengan pelor-pelor, tetapi anak-anak dan perempuan, ya, diperkaos dan dibun-bun. Bayangkan, bukan hanya itu, bahkan perempuan hamil itu waduh, saya nggak berani, nanti kena ban, ya. Jadi perempuan hamil itu dipisahkan itu bagian itunya, dan yaitu janinnya dikeluarkan, ya, saudara. Itu sangat menjijikan dan mengerikan sekali. Nanti itu ada hadisnya juga bahwa Muhammad itu memperbolehkan membun-bun perempuan hamil. Itu Abu Daud 3795 dan Abu Daud 3975, ya. Kok malah demikian kan? Nah, jadi ayat 101 102 tadi itu kalau kita gunakan terjemahan yang mereka pegang, memang ya dirancang sedemikian itu untuk keperluan dan untuk ini, ya, untuk menjustifikasikan apa-apa yang sudah ada di dalam syariat Islam dan rukun Islam terutama. Saya pernah bahas itu, Pak Cakra, bahwa ya, sebenarnya ritual itu, kalau kita mau, yang saya pelajari dari Al-Quran, ya, ritual itu bukan termasuk ibadah, gitu. Bahwa di Quran itu selalu dibedakan antara ibadah dan sholat, itu selalu dibedakan. Contoh di surat Toha 14, di surat Toha ayat 14 itu ada perintah beribadah dan ada perintah sholat, kan berbeda di situ. Nah, kalau ibadah itu yang Allah katakan di Al-Quran itu dengan jalan yang lurus, itu kan. Ibadah itu menggunakan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang Allah jelaskan itu Siratal Mustaqim, itu di Al-An'am 151 sampai 153. Nah, itu kalau kita mau kembali teliti lah sedikit-sedikit ke Quran, banyak yang kontradiksi sebenarnya. Rukun Islam pun kontradiksi dengan Quran. Isinya ritual semua. Ya, ya. Bukan moral. Ya. Apapun begini, apapun makna ini menurut saya, ya.
apapun makna yang dirumuskan, yang dibaca dalam Al-Quran itu, makna itu harus ada di dalam ranah alam. Kalau enggak bisa kita gunakan, enggak berfungsi apa-apa, enggak bermakna apa-apa. Misalkan apapun, misalkan makna ibadah, kemudian makna salat, hasilnya itu ya harus bersandar kepada prinsip-prinsip alam, sehingga kita bisa tahu nilai apa yang dimaksud ibadah, apa yang dimaksud salat. Tetapi yang jelas begini, definisi salat yang dituangkan oleh agama Islam sangat bertentangan dengan prinsip alam. Artinya Nabi Muhammad gagal paham apa itu salat, dan juga gagal paham apa itu makna ibadah. Nah, kalau Nabi Muhammad gagal paham tentang dimensi-dimensi yang demikian, maka Muhammad itu sendiri bermasalah. Nah, kemarin itu saya sudah angkat persoalan Muhammad itu adalah fiksi. Dan itu bisa panjang, dan itu kita bahaskan dalam topik terpisah nanti. Bisa kita ulang tentang kenapa Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir atau konsep-konsep sunnah Nabi seperti yang diterangkan dalam kitab hadis, kitab fikih, ya seperti yang kita dengar tadi, asbabun nuzul yang dibaca oleh Bapak Robin tadi, hal-hal yang demikian. Ya, silakan Pak Amir. Itu kalau kita mau kembali ke Quran, tapi ya kita gimana ya, kita sebagai bukan orang Arab itu ada ekstra energi lah untuk memahami bahasa Arab kan gitu. Kalau nggak ada ekstra, kita mau nggak mau ikut lagi kan gitu. Intinya gini lah, bahwa kepercayaan apapun masih bisa dihormati ketika kepercayaan itu nggak menyimpang dari moral, etika, dan sosial. Itu aja sih. Ya, begini, jalan keluarnya begini. Ya, saya sepakat bahwasanya nilai ritualitas itu silakan diamalkan sejauh tidak mengancam orang lain, kan demikian. Persoalannya Islam yang ada sekarang karena syariat Islam. Syariat Islam inilah yang membuat agama Islam ini jahat, yang membuat agama Islam ini Islam mafia. Nah, jadi kalau kita ingin bawa Islam ini kepada Islam yang toleransi ya, yang bisa menghargai manusia lain, maka Islam itu harus keluar dari syariat. Artinya Quran itu harus diceraikan dari kitab hadis. Nah, itu satu. Kemudian seperti ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang diterjemahkan yang miring ya, yang miring seperti yang tadi yang diangkat oleh beberapa kawan kita itu tadi, itu akan bisa diterjemahkan dalam dimensi baru nanti, dan itu kita akan bahas pada komando yang lain nanti. Tapi yang jelas begini, Al-Quran itu perlu diceraikan. Yang kedua, nanti ayat-ayat yang bermasalah itu bisa dimaknakan kembali dalam dimensi yang artinya itu dalam ranah alam yang berporos kepada dimensi yang bisa yang bisa dipelajari, dikritik oleh siapa saja tanpa syarat. Nah, itu baru ada titik terang. Tetapi selama ini kalau Al-Quran semacam yang dimengerti oleh kebanyakan orang Arab masih bermasalah juga, karena kebanyakan orang Arab itu sendiri nggak ngerti sih sedikit, tetapi mereka juga kecolongan saya lihat. Benar nggak sadar. Ya, menarik Pak. Brother Yohanes ada ingin ditambah, silakan sebelum kita kita poin. Iya, begini ya, kita saya sebelum ini mau minta izin dulu. Makasih buat teman-teman udah dinaikkan, makasih juga. Salam kenal semua buat. Oh, boleh ya, Pak. Hampir murtad. Salam kenal, Pak. Ya, salam kenal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Pak Cakra, menyambung tadi yang tidak boleh mempertanyakan tadi, yang jelas bahwa Pak Cakra ini selalu mempertanyakan, begitu kan? Mempertanyakan tentang keislaman sendiri. Bahkan Pak Cakra hari ini menuliskan judul yang luar biasa di situ ya. Saya tidak mau sebut, biar dibaca saja sedikit judulnya di situ. Apakah menyambung di 1102, apakah Pak Cakra nanti nggak khawatir nih Pak Cakra? Pak Cakra kan dicap sebagai orang kafir karena selalu mempertanyakan ini, nggak boleh mempertanyakan.
Lalu masih berhubungan dengan Al-Maidah 1:1. Apakah ini menjawab tadi yang disampaikan oleh Ibu Aisyah ketika Ibu Aisyah tadi menyampaikan di situ bahwa ada ustazah-ustazah, banyak sekali perkumpulan-perkumpulan wanita Islami yang melakukan pengajian. Kenapa ustazah-ustazahnya tidak pernah menyampaikan apa isi di dalam Al-Quran yang dimana isinya tersebut itu justru merugikan sekali bagi para wanita, para ibu-ibu, tidak diungkapkan di situ. Apakah itu juga berkaitan dengan ayat 101 itu, Pak? Tidak boleh untuk mempertanyakan. Itu saja, Pak Cakra. Terima kasih. Ya, ya baik. Begini, memang sudah dikondisikan ya, menurut pengamatan saya, itu kaum wanita memang tidak mendapat tempat sama sekali dalam ranah yang kritis dalam akademia. Kalaupun ada itu nilainya semu kebanyakan, dan itu pun kalaupun ada, mereka harus berada di dalam sistem sekuler. Misalkan mereka tinggal di negara-negara barat, itu baru kita dengar. Makanya ada sejumlah wanita-wanita Islam yang benar-benar kritis, yang benar-benar mencoba menggugat hal-hal yang kita bicarakan selama ini. Tetapi mereka itu berada di dalam, mereka tinggal di negara-negara Kristen, artinya bukan negara Islam. Jadi kalau mereka tinggal di negara Islam sudah di ini ya, sudah diapakan kan, sudah dimisiumkan. Nah, jadi bagi ustazah yang ingin kritis ya, mereka harus memang berada di dalam lingkungan sistem sekuler ya, sistem-sistem yang memang menghargai kebebasan berpendapat dan melindungi kebebasan berpendapat. Yang hal-hal yang demikian ya adanya di sistem negara sekuler, negara-negara barat ya, negara-negara yang kebanyakan itu kan yang didukung oleh kebanyakan orang-orang Kristen. Nah, jadi itu kenyataannya. Jadi kalau wanita itu dalam sistem syariat itu sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Itu persoalannya. Yang pertama, mereka sudah dikondisikan untuk tidak berpikir kritis. Kalaupun mereka berpikir kritis langsung kena persekusi gitu kan. Dan contohnya itu banyak sekali. Dari Afghanistan, si Malala itu kan yang dari Afghanistan itu kan sampai sekarang ini dia sudahlah, ini dia di Amerika sekarang. Kemudian banyaklah sejumlah wanita lain yang mencoba kritis, tapi mereka harus keluar daripada keluarganya sendiri. Itu Brother Yohanes. Karena ketika apa ya, ada pemikiran kritis tidak diperbolehkan untuk bertanya, lalu sumbangsihnya bagaimana, Pak, terhadap peradaban manusia, Pak? Saya bertanya, Pak, ketika itu tidak bisa dipertanyakan apapun, nah, apa sumbangsihnya nanti manusia ini jadinya begitu? Ya, efeknya itu sangat memprihatinkan dan sangat parah. Karena buktinya itu sudah ada sekarang. Misalkan kondisi umat Afghanistan ya, coba Anda lihat dalam beberapa tahun ini aja, semenjak orang Taliban jadi berkuasa. Itu kan wanita sekarang tidak lebih daripada hewan. Itu mereka tidak lagi bisa jadi dokter, mereka tidak bisa lagi ke sekolah, tidak lagi, kalau mereka ke pasar tidak bisa, suara mereka tidak bisa didengar oleh publik. Jadi demikian nasib kaum wanita. Jadi kalau Aceh, ini kan Aceh sudah ada syariat Islam. Semakin orang Aceh nanti, orang-orang Islam di Aceh melakukan syariat Islam, ujungnya hasilnya demikian. Jadi wanita itu memang tidak lebih daripada budak seks. Kemudian ya sekedar masak di rumah. Ya itu aja, sebatas itu. Jadi orang nanti kan refleksinya itu kepada orang laki-laki juga. Jadi nilai kaum ulama dalam hal ini ya, terbukti mereka ya yang mereka lakukan adalah Islam gaya mafia. Kenapa saya bilang Islam mafia? Ya memang kenyataannya demikian.
kalaupun nanti ada orang lelaki yang misalkan yang mencoba mengajak orang Islam itu untuk lebih manusiawi dalam beragama, ya itu sudah dianggap murtad. Dan dalam agama Islam, dalam tradisi ini syariat Islam, hal-hal yang tidak sependapat dengan kaum ulama itu kan bisa dikenakan penistaan agama. Nah, jadi ujungnya ya nilai peradaban manusia itu saya kira tidak terang. Yang jelas terus tenggelam dalam kenesapaan, ya, dalam kenesapaan baik secara moral, baik secara spiritual, dan juga malah secara ekonomi. Karena tidak ada investor yang mau menuangkan sekian modal kepada daerah-daerah yang memang tidak meyakinkan gaya cara kerja, etika kerja, dan moralitas tidak ada, atau moralitasnya tipis, disiplin kerjanya tipis, kejujurannya tipis. Apa yang mau diharapkan? Ya, sehingga orang Islam ujung-ujungnya nanti ya minta-minta ke negara-negara barat, negara-negara yang mereka kafirkan. Seperti orang-orang yang selama ini kan demikian. Tadi di garis bawahi saja sederhana tadi Bapak menyampaikan apa yang mau diharapkan. Sudah, silahkan terjemahkan sendiri. Sekali lagi, apa yang mau diharapkan itu boleh di garis bawahi sendiri. Bagi saya seperti itu sih Pak. Lalu terakhir ini ada satu contoh negara di mana, Tajikistan atau mana Pak? Ini pemerintahnya mengeluarkan sebuah aturan bahwa semua wanita harus melepas hijabnya. Ini viral Pak, saya baca di situ. Nah, menurut Bapak bagaimana ini? Ada satu negara, Tajikistan, itu pemerintahnya dia mewajibkan seluruh wanitanya untuk melepas hijabnya, kemudian kembali ke pakaian adatnya. Pandangan gimana? Ya, karena itu kan budaya Tajikistan bagus, sangat indah saya kira, karena ada nilai-nilai ini ya, fashionable pakaiannya itu kan. Jadi kalau dipakai pakaian Islam itu ujung-ujungnya seperti orang Taliban nanti. Jilbab yang pertama kan mula-mulanya dari jilbab, kemudian tutup mata. Ya, di Aceh dulu kan pertama-tama diluncurkan syariat Islam itu kan diwajibkan jilbab. Sekarang wanita-wanita sudah mulai pakai nikab yang hanya nampak cuma mata. Sehingga wanita ini ujungnya jadi keberadaan mereka sebagai manusia tidak lagi dipandang manusia yang sederajat dengan laki-laki. Saya kira pemerintah Tajikistan dalam hal ini mungkin mereka cepat tanggap apa yang terjadi di daerah-daerah lain ketika terjadinya perlakuan terhadap kaum wanita yang demikian. Saya kira itu bagus kebijakan apa yang diterangkan oleh pemerintah Tajikistan agar Tajikistan itu tidak menjadi sarang hukum syariat. Mungkin itu ada baiknya. Mudah-mudahan negara lain bisa memikirkan tentang kenapa Tajikistan mengambil sikap yang demikian. Demikian dulu Pak Yohanes, terima kasih banyak. Yes, thank you so much. Untuk teman-teman yang di bawah, ayo follow Ibu Aisyah, follow Bu Sofi, Pak Rabi, di follow yuk. Di sini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di follow ya. Thank you Pak Cakra, bless you. Terima kasih ya. God bless you, Bang Bro Yohanes. God bless you too. Thank you, Bang Yohanes. God bless you, Bro Yohanes. Ya, aku tambahkan sedikit ya Pak Cakra ya. Ya boleh, silakan Pak. Oke. Baik, menghitung tentang ini ya, moral di dalam keislaman ya. Banyak orang Muslim kan kalau berdiskusi dengan orang Kristen dan orang Yahudi atau Buddha, mereka mengatakan kalau di dalam pertempuran, katanya Muslim itu dilarang untuk membun-bun perempuan dan anak-anak, betul? Betul nggak? Orang Muslim sering mengklaim tidak. Ketika di dalam pertempuran katanya mereka diharamkan untuk membun-bun perempuan dan anak-anak, betul nggak teman-teman? Iya, itu klaim mereka. Iya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan Baginda. Coba besarin Bang, seperti kayak tadi. Oke, kita lihat
Apa yang dikatakan baginda? Nah, ini ya, teman-teman catat. Dalilnya di dalam hadis Sahih Muslim. Ini derajatnya Sahih. Hadis Sahih Muslim nomor 3282. Teman-teman catat. Ini hadisnya sangat-sangat Sahih, bahkan Sahihnya itu mutawatir. Banyak hadis-hadis pendukung lainnya. Silakan teman-teman cek di dalam hadis, ya, perhatikan, dicatat Sahih Muslim 3282. Kawan-kawan muslim kita sering mengklaim bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ketika mereka bertempur dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, katanya mereka diharamkan untuk membun-bun perempuan dan anak-anak. Nah, kita lihat apakah menurut Nabi Muhammad, menurut baginda, ketika bertempur dengan orang-orang kafir, ya, diserang, disergap pada malam hari, itu boleh atau tidak dibun-bun perempuan dan anak-anak? Nah, kita baca, kita lihat. Judulnya, ya, derajatnya Sahih, ya. Teman-teman catat dalam Kitabul Hadis Sahih Muslim nomor 3282. Catat Sahih Muslim 3282. Apa dikatakan di sini? Judulnya Kitab Jihad dan Ekspedisi. Bab bolehnya membun-bun wanita dan anak-anak dalam penyergapan malam. Itu, ya, cuma agak kehalang dengan judul, tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman cek sendiri. Itu judul babnya, Jihad dan Ekspedisi. Bab bolehnya membun-bun, ya, itu diperbolehkan di babnya itu, cuma kehalang sama stiker. Di situ ditulis bab bolehnya membun-bun wanita dan anak-anak dalam penyergapan malam, ya. Bolehnya membun-bun wanita dan anak-anak dalam penyergapan malam. Kita baca. Telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, telah mengabarkan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, ya, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Asyab bin Jastamah, ya. Dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, kami pernah menyerang musuh di malam hari hingga kami membun-bun para anak-anak dan kaum wanita dari orang musyrik. Perhatikan, dari Asyab bin Jastamah dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, kami pernah menyerang musuh di malam hari hingga kami membun-bun para anak-anak dan kaum wanita, ya, dari orang-orang musyrik. Jadi pasukannya Muhammad, pasukan muslim itu menyerang musuh orang-orang musyrik, ya, hingga kami membun-bun para anak-anak dan kaum wanita dari orang-orang musyrik. Beliau bersabda, mereka termasuk dari golongan musuh. Astagfirullah. Oh, ini karena ajaran rahmatan lil alamin. Ketika Nabi Muhammad, ya, pasukan muslimnya, pasukan jihadnya disuruh untuk bertempur, disuruh untuk menyerang, ya, perkemahan-perkemahan orang musyrik pada waktu malam, perkemahan-perkemahan orang-orang kafir pada waktu malam. Apa yang dikatakan baginda Muhammad? Dari Asyab bin Jastamah, ya, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, kami pernah menyerang musuh di malam hari hingga kami membun-bun para anak-anak dan kaum wanita dari orang-orang musyrik. Beliau bersabda, mereka termasuk dari golongan musuh. Apakah anak-anak dan wanita itu mengangkat perang, mengangkat senjata untuk bertempur melawan pasukan muslim? Tidak, saudara. Apakah mereka bersenjata? Apakah mereka dipersenjatai untuk memerangi muslim? Tentu saja tidak, saudara. Ini anak-anak loh, sama perempuan. Itu boleh dibun-bun. Sedangkan apa yang kita dengar klaim selama ini dari teman-teman muslim? Kami ketika muslim bertempur tidak boleh membun-bun perempuan dan anak-anak. Ternyata apa? Di dalam hadisnya, hadis yang mutawatir, hadis yang sahih, didukung oleh hadis-hadis yang lain. Ternyata Nabi baginda memperbolehkan, Sahih Muslim 3282, memperbolehkan untuk membun-bun perempuan dan anak-anak ketika dalam pertempuran menyerang orang kafir secara diam-diam, ya, menyerang orang kafir secara diam-diam pada malam hari. Dan Nabi memperbolehkan untuk membun-bun perempuan dan anak-anak, ya, ketika penyerangan terhadap orang kafir pada malam hari. Dan baginda bersabda, mereka termasuk dari golongan musuh. Apakah ini ajaran rahmatan lil alamin? Ya, ini banyak terjadi ketika penyerangan, ya, teror-teror yang terjadi di Irak, ya, terhadap kampung-kampung Kurdi, ya, kampung-kampung Kristen, ya, Kristen-Kristen yang ada di Irak. Apa yang terjadi pada mereka? Bukan hanya laki-lakinya yang dimetongin, yang diberondong dengan pelor-pelor, tetapi anak-anak dan perempuan, ya,
diperkaos dan dibun-bun. Bayangkan, bukan hanya itu, bahkan perempuan hamil itu waduh, saya nggak berani, nanti kena ban ya. Jadi perempuan hamil itu dipisahkan itu bagian itunya, dan yaitu janinnya dikeluarkan ya, saudara. Itu sangat menjijikan dan mengerikan sekali. Nanti itu ada hadisnya juga bahwa Muhammad itu memperbolehkan membun-bun perempuan hamil. Itu Abu Daud 3795 dan Abu Daud 3975 ya. Perempuan kafir yang hamil ya, itu dibolehkan untuk dibun-bun oleh baginda. Nanti teman-teman cek sendiri aja kalau saya berbohong atau saya jujur. Ini sangat mengerikan, saudara. Perempuan dan anak-anak itu diperbolehkan untuk dibun-bun. Sahih Muslim 3282. Apakah ini, saudara-saudara Muslim, ajaran rahmatan lil alamin yang kalian gembar-gemborkan, yang kalian bilang kami ketika teror itu kan, AIS ya, kemudian pasukan-pasukan dari Iran, dari Irak ya kan, yang mendirikan negara khilafah itu, yang benderanya warna hitam ya kan, yang ada tulisan Arab itu IS itu ya kan, mereka itu melakukan juga pembun-bunan terhadap perempuan dan anak-anak. Apakah ini ajaran rahmatan lil alamin? Kenapa PBB ya, PBB dan UNESCO tidak pernah mengkritik ya terhadap ajaran seperti ini? Bahkan perilaku-perilaku yang sudah terjadi, seperti kaum intoleransi yang terjadi di Padang, itu anak itu sampai trauma gara-gara dipukuli oleh beberapa massa Muslim ya. Ini gara-gara mempraktikkan ajaran seperti ini. Makanya itu, kalau kalian ya teman-teman Muslim mengaku sebagai ajaran rahmatan lil alamin, jangan mempraktikkan ajaran-ajaran seperti ini. Ini ajaran-ajaran yang memprovokasi untuk mendatangkan ketidakmanusiawian, bahkan membantai, membun-bun orang-orang yang tidak berdosa ya, orang-orang yang tidak berdaya seperti perempuan dan anak-anak ya. Ini sangat berbahaya sekali, saudara ya. Lanjut Pak Cakra. Baik, terima kasih Pak atas hadis itu. Itulah hal yang dilakukan oleh orang Hamas, mencerminkan ya apa yang diterangkan di dalam hadis ini yang barusan ditunjukkan di sini ya. Itulah hal-hal yang perlu kita ajak kaum Muslim cendekiawan untuk bisa jujur dalam hal ini. Kenapa hadis-hadis yang demikian ini sangat bermasalah dan perlu kita kita angkat ke permukaan agar masyarakat tahu bagaimana gelap dan seramnya syariat Islam itu. Terima kasih Pak Robi. Ini yang terakhir ya, Ibu Erni. Sebelum kita tutup, kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Saya nanti nambahin sedikit ya setelah Ibu Erni, sedikit aja Pak Cakra, sedikit. Oke, boleh. Tapi Bu Erni dulu aja, Bu Erni, saya nanti terakhir. Oke. Ibu Erni, silakan buka mic-nya. Kita punya waktu sekitar 10 menit sebelum kita tutup. Ibu Erni, monitor kedengaran tadi. Oke. Saya turunkan dulu ini ya. Mungkin Ibu Erni tidak monitor. Langsung aja Ibu Aisyah, mungkin ini kita bisa persiapkan closing statement atau kalimat penutup. Silakan Ibu Aisyah. Oke, thank you Pak Cakra. Ya, sebelum ditutup ya. Jadi teman-teman ya, buat teman-teman Islam ya, yang jujur, tapi ya, saya bilang yang jujur. Dalil-dalil yang ditunjukkan tadi tentang ajaran dan pengajaran dan perlakuan baginda Nabi yang tidak pernah kalian dengarkan atau kalian baca ya, itu kalian harus jujur. Jadi kalian tahu nggak, kalau kalian sadar selama ini ya belasan tahun, puluhan tahun kalian menjadi Islam ya, kalian mendapatkan sosok baginda ini semua yang baik ya, semua yang baik yang kalian dengarkan. Tapi sayang seribu sayang ya, dalil yang tertulis itu contohnya tadi tidak seindah ya sosok Muhammad Nabi kalian yang kalian dengarkan selama ini. Perintah dan ajarannya itu yang tertulis itu tidak sesuai yang kalian dengarkan tentang baginda Nabi kalian ya. Saya yakin teman-teman Islam tidak pernah melihat ya dalil-dalil tentang ajaran dan pengajaran Nabi Muhammad, yakin saya. Makanya itu kalian setiap ada di Komal Kristen pasti satu bilang kita menghujat,
Karena apa? Ya memang kita menyadari umat Islam tidak pernah membaca sendiri dalilnya. Karena selama ini iman umat Islam itu ya, itu cuman mendengarkan ceramah. Sekali lagi ya, kenyataannya ceramah itu ya itu tadi doktrin yang kebohongan yang sudah diberikan oleh ustadz dan ustazah. Makanya setiap kita ikutin, oh enggak begini, Nabi itu baik lah bang. Itu kita ikutin, di mana dalilnya? Tidak bisa menunjukkan sama sekali. Ya, jadi kejujuran itu dibutuhkan. Ya, kalau teman-teman Islam jujur, oh iya, selama ini saya menjadi Islam belasan tahun atau puluhan tahun, iman saya bertumbuh itu cuman karena ceramah, ya, doktrin atau ya doktrin dan ceramah yang saya dengarkan saja. Tetapi doktrin yang saya dengarkan itu tidak tervalidasi oleh saya sendiri. Iya. Buktinya itu, ya, itu kan Rifa bilang itu di ajaran kalian ya, anak-anak di bun-bun ini, ya, justru dia tidak bisa memaparkan apa itu membun-bun di situ. Tuhan Yesus memerintahkan untuk melenyapkan karena apa? Ya, justru Rifa lupa waktu menjelaskannya, dia tidak tahu dalilnya sendiri bahwa ajaran Muhammad itu ya sesuai yang disampaikan Pak Rabi, dan itu juga bukan cuma satu. Banyak dalil-dalil pengajaran Muhammad yang maaf, seribu maaf, ya, itu melampaui dari apa ya, kejahatan. Contoh-contoh tadi bahwa orang hamil boleh dibun-bun dipisahkan dari janinnya, itu ada, dan sayangnya tidak pernah, saya nggak tahu ustadz dan ustazah ini nggak pernah baca dalil atau memang disembunyikan sengaja. Contoh tadi tentang perempuan. Kenapa sekelas Rifa yang katanya polemikus gurunda ya terhebat di TikTok ini, kenapa tidak pernah menjelaskan tentang wanita apa dengan kejujuran yang tertulis? Contoh ya, seperti contoh tadi surat An-Nisa 24 dan masih banyak lagi. Kenapa Rifa tidak pernah membicarakan bahwa Allah itu mengizinkan wanita itu boleh dikurung sampai menemui ajalnya? Ya. Coba perempuan-perempuan yang pendukung Mbak Rifa, tolong dijelaskan itu, bagaimana kalian umatnya ini boleh pinter, ya, boleh tahu bahwa kebenaran perempuan Islam itu dijunjung tinggi, dihargai, kalau ulama atau ustazah dan polemikusnya itu tidak pernah memberikan pelajaran tentang yang tertulis. Nggak pernah bisa, nggak pernah akan tahu. Ya, semua mendengarkan doktrin bohong bahwa oh, wanita dihargai, wanita dimuliakan. Tidak ada, justru yang ada Nabi Muhammad mencontohkan KDRT pertama kali. Jelas kata Aisyah istrinya, ya, di dalam surat Nasain 2010. Itu tidak pernah disampaikan sama ustazah-ustazah. Ustazah menyampaikan Nabi Muhammad menghargai istri-istrinya, memuliakan, itu bohong. Ya? Nah itulah ilmu-ilmu kebohongan yang didapatkan oleh wanita muslim yang didengarkan, itulah yang dipakai masuk ke komal-komal Kristen. Makanya sekali lagi terakhir untuk teman-teman Islam khususnya perempuan, tanyakanlah kepada, karena kalian di TikTok ya, tanyakanlah kepada gurunda-gurundamu, mau laki perempuan ya, gurunda laki, gurunda perempuan, terutama sama Rifa, terus siapa lagi itu gurunda perempuannya, tanyakan, bahas tentang perempuan dan membahasnya menggunakan dalil. Ya, kalian nilai sendiri, jujur apa tidak mereka, bagaimana kalian bisa pinter dalam beriman untuk menjadi wanita Islam kalau kalian sendiri nggak pernah baca, kalau kalian sendiri tidak pernah ditunjukkan dalil-dalil seperti An-Nisa 24, seperti An-Nisa ayat 15, ya, belum lagi ke ajaran Nabi Muhammad bahwa wanita itu tidak pernah dihargai, wanita itu disamakan dengan binatang, setara dengan binatang. Itu pengajaran Nabi Muhammad, dalilnya jelas. Ya, Tirmizi 310, diperkuat perkataan Aisyah, Sahih Bukhari ya 484, itu jelas. Bagaimana kalian bisa tahu kalau memang gurunda dan ustazah-ustazah itu tidak pernah menyampaikan yang tertulis? Gurunda-gurunda kalian, ustazah kalian menyampaikan semua yang tidak tertulis, yang indah-indah. Sayangnya yang indah yang kalian dengarkan tentang baginda Nabi Muhammad itu tidak pernah tertulis di dalam dalil. Itu saja ya, pokoknya saran saya kritislah, bertanyalah
ya teman-teman Islam, kalau kalian mau mencari kebenaran dalam Islam. Thank you Pak Cakra udah dikasih kesempatan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Aisyah, terima kasih banyak atas partisipasi dalam kumpul ini. Saya belajar banyak kepada rekan-rekan semua yang sudah memberi masukan dan pertanyaan dalam dialog ini, dan ini adalah hal yang saya kira sangat penting untuk terus kita bicarakan dan kita dialogkan selebar mungkin, sedetail mungkin tentang kondisi Islam, baik itu di lapangan dan juga baik itu yang terkait dengan doktrin itu sendiri. Jadi sekali lagi, Anda-anda yang di bawah yang belum sempat menanyakan kali ini, tolong disimpan pertanyaannya itu, tolong dicatat. Mungkin kali depan kita akan coba bahaskan ketika kita buka komen mendatang. Dan juga bisa Anda inbox saya pertanyaan Anda itu, nanti akan saya kumpulkan dan akan kita jadikan bahan ini ya, bahan dialog. Kamu merangkak di atas es. Jadi pentingnya sosok tersebut kita harus mengikuti, dan kita tidak lagi mengikuti para ustadz-ustadz komplek yang kita imani, gitu loh. Nah, sebab itu begitu penting kalau kamu lihat nih dalam narasi beberapa keturunan ya, karena ini adalah sangkut pautnya begitu panjang. Daripada Allah sendiri ini meniupkan Roh Kudus kalau di agama Kristen, kalau di agama Islam ia meniupkan Ruh Allah kepada Adam. Lalu Adam melanjutkan kepada Habil, Habil melanjutkan kepada Set, sampai kepada Nuh, Ishak, Musa, lanjut kepada Yesus, Yesus kepada Petrus, Petrus kepada Muhammad, dan Muhammad kepada Imam Al-Mahdi. Dan ini adalah satu kesatuan daripada Tuhan itu sendiri yang memberikan Roh Kudus kepada Adam, lanjut kepada Imam Al-Mahdi sampai saat ini. Dan begitu pentingnya sosok tersebut adalah penerus yang Nabi Muhammad katakan, yaitu Imam Al-Mahdi. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh dan lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan dan juga salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad, kepada keluarganya, serta kepada para imam dan juga kepada para mahdinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad alaihi wal mahdin wa salim taslima. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di kesalahan daripada umat muslim, yang pertama mereka hanya mengetahui ya udah Nabi Muhammad adalah penerus terakhir, tidak ada lagi penerus setelah kewafatan Nabi Muhammad. Nah, di sini kesalahan daripada umat muslim, mereka hanya mengetahui bahwasanya ya udah Nabi Muhammad ya nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Maksudnya tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad. Nah, ini kesalahan umat muslim. Ya oke, kalau nabi terakhir ya memang Nabi Muhammad nabi terakhir terdapat di surat Al-Ahzab ayat 40. Tapi tidak khotamur Rasul. Khotamun Nabiyin namun tidak khotamur Rasul. Nah, sebab itu Tuhan selalu memberikan wahyu bahkan setelah kewafatan Nabi Muhammad. Nah, di sini kita akan bacakan ya. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan. Oke, jadi sebetulnya Tuhan itu sendiri masih mengirimkan wahyu bahkan setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah sebuah konteks bagaimana umat muslim mereka terkeliru bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah Rasul yang terakhir, melainkan ada lagi yang menerima wahyu selain daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang disembunyikan oleh ustadz-ustadz komplek yang selalu menyimpang atau membelokkan kamu dari kebenaran. Seperti itu. Lantas apalagi keilmuan yang telah ditorehkan oleh utusan saat ini, yaitu Imam Al-Mahdi. Ya, ini ilmu yang begitu penting, yaitu mereka atau beliau ini menguak ke dalam kategori kebohongan atau kedustaan para ustadz-ustadz komplek mengenai Ka'bah. Jadi batu yang kamu sembah saat ini yaitu palsu. Oke. Kenapa? Karena ia pernah runtuh setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tahun 692 Masehi. Estimasinya dari bulan Maret sampai bulan Oktober. Oke, jadi pernah jatuh nih Ka'bah yang asli. Jadi yang asli di mana bangkit?
kalau saat ini berada di Mekah atau Arab Saudi itu yang palsu, yang asli yang mana? Nah, ini cukup menarik ya kalau kita bahas ya. Yang asli itu berada di kota Petra, Jordan. Oke. Jadi di sanalah Mekah yang asli, Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad ketika lahirnya di sana, di kota Petra, Jordan. Kenapa saya dapat mengatakan bahwasanya kehancuran kota Petra, Jordan itu pada tahun 692 Masehi. Kalau kamu lihat dari teritorial sebuah sejarah, memang kota Petra, Jordan itu dulu mempunyai artefak yang begitu banyak, mulai daripada bangunan-bangunan sekarang masih terlihat artefak-artefaknya. Nah, di sini saya akan beritahukan ya artefak daripada Petra, Jordan. Nah, ini adalah suatu patung yang dahulu Nabi Muhammad juga ada pada zamannya, yang turun patung ini berkenaan ayat surat An-Najm 19:20, dan surat ini turun di kota Mekah. Dan kalau kamu tahu patung ini apa? Ya, 3 patung ini yang begitu populer, Manalata dan Uzza. Nah, patung ini justru tercatatnya di kota Petra, Jordan, bukan berada di kota Mekah saat ini. Bahkan UNESCO sendiri tidak membenarkan bahwasanya kota Mekah saat ini tercatat di dalam nama-nama sejarah, yang menjadikan tanda tanya besar. Apakah kalau memang Arab Saudi benar kota Mekah yang asli, lantas kenapa tidak ada satu patung pun yang dapat dijadikan sebuah rujukan artefak atau bangunan yang prasejarah untuk tercatat? Tapi tidak ada. Justru ini terdapat di kota Petra, Jordan. Oke. Nah, ini baru bukti artefak. Kami masih mempunyai bukti-bukti yang sangat banyak mengenai Ka'bah palsu. Ada lagi yang sangat cukup menarik, yaitu bukti daripada air Zam-Zam. Oke. Air Zam-Zam yang kamu saat ini minum yaitu air laut yang difilterisasi dari keringat-keringat ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan buntal. Itu difilterisasi menjadi air minum yang kamu minum, yang kamu bawa oleh-oleh dari ibu bapak kamu haji dan umroh, oleh dapat air minum air Zam-Zam, padahal mah itu air laut. Itu air laut yang difilterisasi. Mendingan air aqua lah di bawah tanah, atau air RO yang benar-benar air tanah dibanding air laut. Dari ini menjadi polemik jika kita sudah meruntuhkan fundamentalnya umat muslim, maka 245 juta penduduk di Indonesia mereka tersesat karena mereka menghadap kepada Ka'bah yang palsu. Oke? Dan ini menjadi sebuah acuan bagi umat muslim. Kenapa kamu tidak sadar? Ya memang Ka'bah kamu sudah palsu, dan kamu harus membenarkan akan hal itu. Karena sudah banyak bukti sekali. Pertama dari narasi hadis kepalsuannya, dari bukti arkeologi, dari bukti historis, teologis, itu sudah banyak sekali bahwasanya memang Ka'bah itu palsu. Gitu lah. Dan kita melihat dari awal kehancurannya ini ya, cukup menarik ya kalau kita mengkaji awal kehancuran Ka'bah itu pada tahun berapa. Oke, awal kehancuran Ka'bah, sebentar ya, saya kasih ini ya datanya dulu. Bentar ya, nah ini dia. Bentar ya, nah ini dia. Awal kehancuran Ka'bah itu pada tahun 692 Masehi. Nah, ini pada saat awal eranya di zaman Bani Umayyah ya. Ini terjadi pada saat itu, estimasinya peperangan terjadi dari bulan Maret sampai bulan Oktober. Nah, pada saat itu kota Mekah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Oke, Abdullah bin Zubair memimpin kota Mekah pada saat itu. Nah, ada kota penyerang, yaitu dipimpin oleh 2 letnan. Yang satu dipimpin oleh Hajjaj As-Saqafi, yang kedua dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah, kedua pasukan ini atau kedua letnan ini menyerang
kota Mekah yang asli dan merubuhkan Ka'bah pada saat itu pada tahun 692 Masehi, estimasinya bermula di bulan Maret sampai bulan Oktober. Oke. Jadi peperangan terjadi antara dua kubu ini, dan dua kubu ini mengepung pasukan Abdullah bin Zubair yang berada di kota Mekah, sehingga terdesaklah pasukan Abdullah bin Zubair dan mengalami desersi besar-besaran selama 7 bulan, sehingga pasokan pakan pun terputus karena diserangnya dengan sebuah ketapel yang besar. Kalau kamu pernah main COC ya, seperti meriam yang melontarkan batu yang besar yang warna hitam itu. Nah, seperti itu yang dilontarkan terus-menerus kepada kota Petra atau Mekah pada saat itu. Nah, akhirnya runtuhlah di bulan November. Menariknya, ada beberapa narasi yang membawakan atau memberitahukan batu Hajar Aswad itu dicolong oleh Hajjaj As-Saqafi. Namun beberapa narasi yang mengatakan bahwasanya batu Hajar Aswad itu diambil oleh Abdullah bin Zubair ketika 2 kali peperangan terjadi. Nah, ini yang menjadikan membuat fundamental kita bahwasanya memang Ka'bah saat ini palsu, dan kita harus meyakini memang kepalsuan Ka'bah adalah bukan sebuah tanda tanya besar lagi, karena sudah menggunakan data teologis, data historis, dan juga data-data arkeolog, di mana memang Ka'bah saat ini bukanlah bagian daripada sejarah. Gitu loh. Oke, di sini ada yang mau naik ya. Di sini kita akan naikkan dulu mungkin Abang Termos. Oke, kita naikkan Abang Termos. Oke, assalamualaikum Abang Termos. Shalom, shalom. Ya, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik. Ini mohon maaf nih bro, itu kamu membahas Ka'bah itu tentang bilang palsu narasinya, apakah ada datanya gitu? Iya, tentu. Kami menggunakan data yang valid tentunya. Boleh kasih data dan penjelasannya, brother? Boleh. Kita mau dari mana dulu buktinya tersebut? Dari arkeolog mungkin? Sesuai dengan arkeolog? Boleh ya? Boleh. Secara teologi ya boleh. Oke. Di sini kita lihat ya, dari hadis Bukhari dan juga Ibnu Hisham di sini menyatakan bahwasanya Ka'bah seharusnya itu diimpit atau dihimpit dengan 2 lembah yang sejajar, dan juga termasuk di dalam surat Ibrahim ayat ke-37 yang menyatakan Ka'bah itu harusnya dihimpit oleh 2 lembah yang sejajar. Namun faktanya Ka'bah saat ini tidak ada dapat dikategorikan, hanya gurun, tidak dihimpit oleh 2 lembah yang sejajar bahkan. Nah, itu bukti pertama. Nah, bukti yang kedua dari Tari At-Tabari yang mengatakan bahwasanya Ka'bah itu atau pada saat era Nabi Ibrahim tanahnya subur. Oke, tanahnya subur dan gembur. Nah, di sini. Namun faktanya Ka'bah saat ini itu gersang dan hanya gurun saja. Dari 2 pembuktian ini saja sudah menguatkan tidak sesuai dengan bukti teologis, dan juga arkeolog pun tidak membenarkan bahwasanya Ka'bah saat ini adalah yang asli. Gitu. Jelas ya? Oke. Penjelasannya. Lalu? Iya, cukup 2 itu saja. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Oh iya, saya sempat dengar ya cerita dari, ya aku nggak mau nyebut dia dari kepercayaan mana ya. Dia percaya memang Ka'bah sudah dihancurkan pakai ketapel besar. Kalau itu penjelasan dari dia ya, dari Al-Mahdi, apakah penjelasannya sama? Iya, tadi saya sudah mengatakan bahwasanya memang Ka'bah hancur pada tahun 692 Masehi, dan itu memang sudah tercatat di Wikipedia, bahkan kamu boleh membacanya pengepungan kota Mekah. Oke, Nah iya, ini betul. terjadi. Ini penjelasannya ini, betul. Nah itu apakah sama sependapat dengan pemahaman Al-Mahdi tentang hancurnya Mekah itu? Iya, tentu. Jadi memang kita harus tidak buta ya. Kita tidak buta dalam mengkaji kebenaran. Kalau memang benar ya kita suarakan, kalau salah ya kita redupkan. Seperti itu.
Tapi untuk bahas ini kan berat bro. Mungkin ada yang beberapa juga belum membaca sejarah ini ya, memakai dogma. Itu kan kamu bisa dituduh kafir, sesat gitu loh. Iya, buat apa kalau kita dituduh kafir tapi kita selalu menggunakan data yang valid? Jadi kekafirannya itu hanyalah sebuah embel-embel tanpa ada data yang dapat divalidkan. Kalau kamu mengatakan kafir, ya kafirnya di mana? Sementara saya menggunakan data. Gitulah. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau orang itu masih terikat dogma gitu. Gak berat sih memang pembahasan ini. Apalagi kamu berani on cam lagi, waduh. Ini yang dikatakan perjuangan Abang Termos. Selamat siang Abang Termos. Kalau kita tidak buat begini, nanti orang katakan kita hanya membuat satu penipuan dan sebagainya. Jadi kita kena harus jujur dengan diri kita sendiri. Begitulah Abang Termos. Iya. Oh iya, gini Bro Metatron, udah disampaikan sama Irondom belum? Katanya ada yang mau ngajak debat itu. InsyaAllah Abang Termos. Akaunnya pun udah okey ya. Iya, aku juga mau menyampaikan itu. Soalnya aku gak tahu sih apa yang... Selamat pagi. Oh iya, pagi. Okay, baik Abang Termos, baik. Oke, brother. Oke, Assalamualaikum. Nah, ini aku pengen tanya lagi, boleh nggak? Silakan. Tentang Sayyidina Husain ya, yang keturunannya ini kan Sunni dan Syiah berbeda pendapat ya. Kalau pendapat Al-Mahdi gimana itu tentang perang itu? Apakah betul keturunannya dipanah sampai dia benar-benar dead lah ya? Atau keturunannya itu ada gitu? Oke, untuk keturunan Husain itu ada, namun semuanya dipersekusi secara tragis. Sebab itu para ustadz-ustadz komplek membungkam nama-nama yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad karena mereka tahu ini adalah sejarah gelap. Oke. Dan kami meyakini bahwasanya susu jalur daripada Husain, anak yang kesembilannya, generasi yang kesembilannya itu adalah daripada Imam Al-Mahdi. Nah, kalau kita lihat Abang ya, ini adalah nama-nama yang Nabi Muhammad tuliskan agar umatnya tidak akan tersesat. Namun, ironisnya justru nama-nama ini dibunuh satu persatu oleh umat Islam pada eranya, bukan oleh umat Kristen atau umat Yahudi, tidak, namun oleh umat Muslim sendiri. Sama halnya Husain pun lehernya digorok dan ditancapkan ke tombak, layaknya obor digiring dari kota ke kota. Dan ini menjadi sebuah polemik kalau kamu mempertanyakan kepada ustadz-ustadz komplek. Menariknya, pasti mereka akan membungkam atau berkata Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Pasti seperti itu. Atau mereka akan membungkamnya dengan ya karena mereka tahu sebetulnya sejarah ini adalah sejarah kelam yang dimana umat muslim sendiri yang membunuh anak cucu Nabi. Dan kita harus adil dalam kebenaran. Kita tidak boleh menutupi. Kita tidak boleh berat sebelah kepada kebenaran. Namun memang benar ya kita ungkapkan. Kalau tidak ya kita bungkam. Seperti itu. Jelas ya? Berarti secara tidak langsung kalau memang semua keturunannya di gitu ya, dikoitkan, berarti kan nggak ada lagi keturunan Nabi, betul? Oke, untuk keturunan Nabi Muhammad yang tercatat itu sampai kepada Imam Hasan Al-Askari, yaitu imam yang ke-11. Mereka semua dipersekusi. Nah, untuk imam yang ke-12 ini itu digaibkan, yaitu Imam Al-Mahdi digaibkan pada usia 5 tahun yang terdapat di kitab Bihar Al-Anwar dan juga kitab Ahlul Baitnya. Seperti itu. Jadi kalau saat ini ada yang merasa mereka adalah Ahlul Bait atau keturunan Nabi atau zuriatnya, itu mungkin daripada susu jalur Hasan, bukan Husain. Karena Imam Al-Mahdi tidak mempunyai anak lagi. Gitu. Paham? Paham. Iya. Jadi memang di sinilah untuk forum. Oh ya, lanjut gimana, Bro? Gak apa-apa, mau tanya apa tadi untuk forum apa? Oh ya, tapi kalau untuk forum debat ini ya profesional ya, untuk menampilkan data-data, apa udah pernah mencoba dengan yang pemahamannya tinggi, tahu tentang cerita itu, Bro? Oke ya. Saya belum menemukan chance-nya atau orang yang buat berdiskusi karena sudah 2 bulan ya di Indonesia saya di sini buka komal, ustadz-ustadz tidak berani naik ke atas sini.
Bahkan pegangannya mereka sendiri, saya katakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu palsu. Dan tidak ada ustadz-ustadz yang naik ke sini, gitu loh. Jadi selama ini saya ingin mencari kepada orang-orang yang benar, ya yang derajatnya tinggi lah, Adi Hidayat lah, Somad naikin gitu. Saya pengen sebetulnya berdiskusi dengan mereka, tapi tidak ada. Entah takut apa memang takut kebohongannya dibongkar di sini, gitu loh. Awas kamu diseruduk nanti. Jangan, Nggak perlu, jangan. nggak takut saya, nggak takut dengan siapapun asli. Karena saya melihat ya, ya ustadz-ustadz komplek hanya kecil ya, tidak besar-besar banget lah. Walaupun pengikutnya banyak ya, saya kira itu bukanlah menjadi sebuah kebenaran. Toh Fir'aun juga banyak pengikutnya. Apakah Fir'aun benar? Tidak, justru Nabi Musa lah yang benar, yang dikejar-kejar bahkan. Jadi kita melihat tolak ukur kebenaran bukan jadi banyak yang popularitas, tapi kebenaran itu ada orang yang berani mengungkapkan kebenaran tersebut tanpa dibendung dan tanpa difilterisasi. Dan ini yang saya katakan, saat ini kami berada di atas kebenaran. Seperti itu. Boleh. Tapi sejauh ini mungkin ada yang menentang gitu kah? Atau enggak ngajak kamu atau si Metatron berdiskusi gitu secara di luar Komal ini, di forum-forum profesional gitu. Seperti Ya, Superboy. sejauh ini belum. Jadi saya juga pengen ada orang yang invite saya ya untuk diskusi lebih dalam. Bagaimana cara pandang kamu dengan Islam yang palsu tersebut, dengan pandangan kami dengan Islam yang sejati, kami dapat kategorikan seperti itu. Iya, soalnya kalau kulihat ya, kan Metatron ini sering laku sama dia. Dia kalau ini mengajar tentang keimanan Islam luar biasa sih. Ilmunya mengerikan ya, ini saya akuin. Dalam sekali gitu. Makanya kayaknya kalau kalian naik ke debat profesional tuh cocok. Iya, nanti Secara mungkin internal. mungkin nanti akan diberikan segmen seperti itu mungkin ya nanti. Oke, mungkin kita akan berpindah dulu Abang Termos ya kepada Abang Kevin yang baru naik. Boleh ya? Oke, assalamualaikum Abang Kevin. Abang Kevin 1, Abang Kevin 2, Abang Kevin 3. Oke, kita turunkan ya. Oke, di sini ada Abang Lamb of God. Assalamualaikum Abang Lamb of God. Shalom. Oke, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Oke. Izin bang ya, saya parkun bisa nggak? Mau nyari-nyari follower biar bisa buka data dan bukan congor doang. Rata-rata kan orang banyak congor doang kalau debat. Oke. Izin bang ya. Lanjut bang. Macam mana ini? Parkun doang gitu? Iya boleh nggak? Aku akan nanya sama hostnya. Oke. Yang punya room kan host. Iya. Terus enggak, di sini kita kan mengabarkan ya kemunculan tuh, Bang? Imam Al-Mahdi. Kami di sini mengabarkan sosok figur ya penyelamat akhir zaman gitu. Dan kami mengabarkan hal ini kepada khalayak ramai. Mungkin ada yang kamu mau diskusikan? Yang nggak ada sih saya diskusikan. Oke, yaudah mungkin kita beralih kepada orang yang bawah ya dulu ya, Abang Ziel ya. Oke, assalamualaikum Abang Ziel. Iya, waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Iya, sehat. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, ada pertanyaan saya di sini, host. Abang tahu mana sejarahnya itu? Sejarah apa? Ka'bah itu. Oh, Ka'bah palsu ya? Iya. Iya, karena sudah banyak sekali bukti-bukti dari arkeolog, bukti dari teologis, dari historis itu memang menyatakan Ka'bah saat ini palsu. Gitu Abang Ziel.
Oh iya iya. Oke oke. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Itu aja bang. Nah, nanti Abang Zial boleh baca sendiri. Sudah diabadikan justru di website resmi ya, di Wikipedia, tentang runtuhnya Ka'bah pada zaman itu. Nanti Abang boleh nih baca sendiri di Wikipedia tentang pengepungan kota Mekah. Oh iya iya. Seperti itu ya. Oke oke. Karena kalau kita ambil ya, Ka'bah palsu ini itu cukup menarik. Pada awal eranya itu pertempuran kan pada tahun 692 Masehi ya. Nah, ini dipimpin yang kota Petra, Mekah pada era itu di Petra, Jordan. Nah, di kota Petra itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Dan pihak daripada penyerang yang menghancurkan kota Ka'bah itu dari 2 letnan. Yaitu pertama daripada Hajjaj As-Saqafi, yang kedua daripada Tariq bin Ziyad. Nah, kedua letnan ini yang disebutkan oleh Bani Umayyah. Oke. Nah, Bani Umayyah mempunyai 2 letnan. Nah, ini dia yang menyerang kepada Ka'bah pada saat itu. Dan terjadinya 7 bulan peperangan dimulai daripada bulan Maret estimasinya sampai kepada bulan Oktober. Nah, akhirnya terjadilah peperangan. Dilancarkan senjata sebagai ketapel yang melontarkan batu-batu besar. Kalau kamu pernah main COC seperti apa namanya, sebuah pionir atau iya seperti itu. Nah, akhirnya dilontarkanlah kepada Mekah pada saat itu sehingga mengalami desersi besar-besaran dari pihak Nah, akhirnya runtuh di bulan November. Seperti itu, Abang. Nah, ada yang mengatakan yang cukup menarik adalah batu daripada Hajar Aswad itu diambil oleh Abdullah bin Zubair karena mengalami 2 kali fase peperangan, Akbar dan Sugro. Nah, Abdullah bin Zubair mengambil atau mengumati batu daripada Hajar Aswad. Ada beberapa narasi juga yang mengatakan batu daripada Hajar Aswad itu yang diambil oleh Tariq bin Ziyad. Hajjaj As-Saqafi. Nah, namun yang lebih kokoh ya tentu kepada Hajjaj As-Saqafi. Karena kenapa? Pada saat itu kan Abdullah bin Zubair mati. Gitu. Dan kami di sini masih belum mengetahui di manakah batu Hajar Aswad karena masih rahasia sendiri dan kami hanya mengimani bahwasanya Ka'bah saat ini palsu. Seperti itu, Abang Zial. Paham ya? Ya. Ya, paham. Tapi mengapa kebanyakan orang Islam itu nggak tahu sejarahnya itu? Iya. Pertama, kondisi daripada ustadz-ustadz komplek. Tentu kalau mereka tahu umatnya sudah tidak ada lagi yang mau mempercayai ustadz-ustadz komplek menjadi sebagai acuan. Gitu loh. Tentu ini menjadi problem, pangkat mereka akan runtuh drastis dan mereka menjadi masyarakat biasa seperti masyarakat umum. Oh iya. Gitu loh. Paham tidak? Nah, sama halnya kalau pemukim daripada 245 juta di Indonesia beragama Islam, kalau mengetahui Ka'bah ini palsu, tentu sudah tidak ada berisik lagi tuh suara-suara di masjid 5 kali sehari. Oke, sudah tidak ada lagi polusi daripada suara ini. Jadi kita bisa hidup tenang, harmoni tanpa ada suara berisik di toa-toa masjid. Gitu. Dan kita harus membenarkan hal ini. Bagaimana caranya umat muslim sadar? Ya tentu kita harus memberitahukan kepada mereka Ka'bah saat ini palsu. Oh iya. Karena baru saya tahu tuh sejarahnya itu. Ka'bah palsu itu. Iya betul. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Itu aja, Bang. Oke, terima kasih ya. Nanti kamu boleh baca dari gimana? Aku izin bentar, ini bernarasi 10 detik. Pihak Sunnah Al-Wa Jamaah, kalau memang kalian merasa ini Al-Mahdi palsu, naiklah berbantah. Bukan pengancaman gitu loh. Iya. Terima betul. kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Di sini ada yang baru naik lagi juga nih ya. Yang paling bawah tuh Abang Will. Assalamualaikum Abang Will. Ya, saya sebenarnya dukung sih
penelitian seperti ini ya. Cuman kamu hati-hati aja, takutnya lihat komentarnya sudah serem-serem itu. Karena mereka suka ngomongin agama orang, tapi kalau agama mereka diomongin langsung hati-hati. Saya juga belajar sih soal yang Ka'bah dari Petra itu ya. Itu kan sesuai dan Gibson ya. Sesuai teorinya. Jadi semua arah kiblat itu menuju Petra ya sebelumnya ya. Iya bang, kalau kita lihat daripada dalam Al-Quran pun seperti ada pembuktiannya bang. Tentu daripada beberapa ayat yang disebutkan keturunan Adam diturunkan di antara lembah. Kan maksud lembah tu kita tahulah seperti apa kan. Ada pembuktian di dalam Al-Quran tetapi mereka masih lagi tidak mahu mengakuinya bang. Jadi inilah caranya untuk kita menyedarkan umat-umat muslim sekalian. Jadi sebenarnya awal mulanya tuh di Petra ya, bukan di Mekah. Itu tidak ada ya Mekah itu ya. Iya betul bang, sebab Mekah pada saat ini, Arab Saudi ni, dulu Nabi Muhammad memanggilnya dengan nama Hijaz. Semua orang tahu seluruh dunia Hijaz. Bila sebut Hijaz, Arab Saudi. Tetapi selama ni kita tidak pernah fikir Hijaz. Kenapa nama dia Mekah pula? Dalam Al-Quran pun bukan dikatakan Makkah, Bakah. Bakah, ya, bukan, itu masalah yang terjadi bang. Kalau pandangan dari Al-Mahdi sendiri soal Nabi Muhammad itu jadi bagaimana itu? Apakah itu Nabi benar atau bukan dari Al-Mahdi? Terima kasih ya. Oke, jadi saya kayak dapat menyimpulkan ya, apakah Nabi Muhammad ini seorang nabi dan rasul? Ya, kami dapat kategorikan beliau ini adalah seorang nabi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari teritorial sejarah, bahwasanya Allah itu sendiri meniupkan Ruh Kudus kalau agama Kristen ya, agama Islam meniupkan Ruh Allah kepada Adam atau God in creation kepada Adam, lalu Adam meneruskan kepada Habil, kepada Set, kepada Nuh, lanjut kepada Musa, lanjut kepada Yesus, dan Yesus kepada Petrus, kepada Muhammad, kepada Ali, sampai kepada Imam Al-Mahdi. Nah, ini yang kami yakini dalam iman kami, bahwasanya memang Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tapi bukan rasul yang terakhir. Seperti itu. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwasanya di Yohanes 14:16 mengatakan Parakletos atau Parakletos, yang menjadikan ini sebuah tanda tanya besar kepada umat Kristen jika memang tidak bukan Nabi Muhammad. Sudah 2000 tahun, lantas siapa yang dapat dikategorikan Parakletos tersebut? Nah, yang salahnya di sini, kalau kamu mengkaji Nabi Muhammadnya, tentu kamu akan mengkaji sebuah kebenaran, tapi kita ada benteng atau batas yang selalu membatasi kita, yaitu ustadz-ustadz komplek yang merendahkan Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun, lalu Nabi Muhammad kena santet, Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tulis. Itu semua fitnah, gitu loh. Itu semua tidak bisa bisa dibenarkan karena itu adalah sebuah fitnah. Karena di sini saya membenarkan Nabi Muhammad bisa baca tulis. Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah tapi tidak umur 6 tahun. Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia janda. Oke? Pada usia janda Aisyah. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad tidak pernah kena santet. Ini yang menjadi sebuah problem, bahwasanya umat muslim ia beriman kepada para ustadz-ustadz komplek dibanding kepada Nabi Muhammadnya. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan mereka yang harus diluruskan, bahwasanya kamu gak usah ikuti ustadz komplek, kamu harus mengikuti Nabi Muhammad seharusnya. Gitu loh. Jadi Al-Mahdi mengakui Nabi Muhammad, namun memang Nabi Muhammad itu di Petra, bukan di Mekah, begitu ya? Iya, tepat. Oh, oke. Iya. Paham. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi ya Bang Will sebelum kita beralih. Sudah, terima kasih. Oke. Di sini ada Bang Bom. Ada Bang ini dulu M2 deng yang baru naik tadi. Assalamualaikum Abang M2 Atalah. Halo. Iya. Halo, apa Bang. kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sehat-sehat Bang. Iya. Bang, mau nanya nih Bang, mau belajar juga ya kan?
Apa yang kamu ingin tanyakan? Kok nggak ada suaranya? Abang Metatron, ada suaraku tidak? Aman, bro. Ini Abang M2 mana suaranya? Ada suara. Abang M2. Coba kita turunkan dulu ya. Nanti naik lagi ya Abang M2. Karena Kalau ingin bertanya boleh. Silakan Abang. Iya. Ya, assalamualaikum Abang Bom. Abang Bom 1. Abang Bom 2. Kok nggak ada suaranya semua sih? Ada. Saya turunkan dulu deh. Nanti coba naik lagi ya. Oke, di sini ada Abang Voice of Truth Indonesia. Assalamualaikum Abang Voice of Truth. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, sehat selalu. Iya. Saya juga harap abangnya tetap sehat dan semangat untuk menyampaikan data sejarah, karena fakta itu sebenarnya pahit ya. Cuman itu yang sering kita lihat ketika fakta menyangkut tentang keimanan itu tidak dapat diterima, akhirnya yang terjadi adalah kemarahan. Jadi saya sebenarnya begini Bang, saya tetap mendukung walaupun kita tidak saling kenal atau secara langsung pernah melihat begitu, tapi saya udah banyak melihat analisa-analisa yang abang buat, dan memang itu sesuai dengan fakta sejarah ya. Jadi ada banyak orang yang marah tentang data yang abang sampaikan, tetapi mereka tidak mampu membantah itu yang disayangkan ya. Jadi saya berpikir kalau begini terus, bagaimana kita mau menemukan kebenaran itu, kan begitu. Nah, karena kebenaran itu memang harus dibuktikan, kan begitu Bang. Nah, cuman begini, ada pertanyaan yang sering orang lemparkan ke abangnya begini. Yang saya lihat berdasarkan apa yang sering melalui komentar-komentar dan juga di media-media lain yang mengatakan kalau abang itu seolah-olah mencampur adukan antara agama Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Itu bagaimana abang menanggapi itu? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin saya akan jawab ya di sini ya. Jadi kenapa orang menganggap kami adalah agama campuran daripada agama-agama yang lain, Abrahamik ya? Nah, kami melihat di sini sebetulnya agama itu adalah satu kesatuan. Abang harus paham dulu ya. Jadi agama itu adalah satu kesatuan. Bukan agama ini Tuhannya beda, agama ini Tuhannya beda lagi, tidak. Namun, ini adalah agama yang sama, yang Tuhan yang sama, yang Nabi yang sama. Agama Islam itu membenarkan Nabi Adam sebagai Nabi. Sama di agama Kristen juga terdapat kisah Nabi Adam, di agama Yahudi sama Nabi Adam. Jadi, sebetulnya adalah agama ini adalah kesatuan yang sama, similar. Mereka tidak dibeda-bedakan atau mengkotak-kotakan. Karena yang pertama, Allah sendiri itu meniupkan Roh Kudus kepada Adam di agama Kristen. Di agama Islam, Allah meniupkan Ruh Allah kepada Adam. Di surat Al-A'raf ayat 13. Nah, di sini menyatakan bahwasanya terus-menerus Adam mewariskan setelahnya kepada Nuh, lanjut kepada Musa, kepada Yesus, kepada Petrus, kepada Muhammad, dan sampai kepada Imam Al-Mahdi. Nah, kami dapat menyatakan bahwasanya kami adalah agama baru dalam kategori namanya saja atau termanya, namun tidak dengan esensinya. Karena yang kami bawakan esensinya sama seperti Yesus yang bawakan dengan kasihnya, sama yang Muhammad bawakan dengan adabnya, sama dengan Musa bawakan dengan barikade perangnya, dan kami juga sama. Di sini adalah agama yang dibawakan oleh utusan-utusan sebelumnya, gitu loh. Makanya Nabi Muhammad berkata di dalam narasi hadisnya, yaitu apabila Imam Al-Mahdi muncul, ia akan membawakan agama baru, syariat baru, kitab yang baru, dan sulit diterima oleh bangsa Arab. Dan kalau kita ambil garis benang merahnya, kami adalah
bukan kepada merujuk penyeru kepada agama Islam saja. Kami menyeru juga kepada agama Kristen, kepada agama Yahudi, Hindu, Buddha, bahkan ateis sekalipun telah masuk ke dalam agama kami. Karena agama kami paling make sense di antara agama-agama yang lain. Seperti itu. Tapi fakta sejarah begini Bang, fakta sejarah menunjukkan kepada kita, karena tadi Abang mengatakan Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu sama. Tetapi kan fakta sejarah menunjukkan bahwa orang Yahudi itu dan orang Kristen tidak pernah mengucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penggunaan kata ini juga kan mulai resmi dan muncul pada abad ke-7 Bang. Itu Betul. saya senang ya ketika Abangnya bicara fakta sejarah, itu saya suka. Jadi kadang kan orang membuli Abang karena Abang mengatakan yang itu, karena Kristen itu tidak pernah mengakui Muhammad sebagai nabi, itu yang pertama, dan Kristen juga tidak mengakui bagaimana ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu eksis. Nah, itu kalau klaimnya dari orang Kristen. Dan sebaliknya, orang Islam itu menentang ketuhanan Yesus, kan begitu. Jadi kalau Tuhannya Kristen dan Islam itu sama, kenapa harus berbenturan? Itu loh Bang. Bro, begini Bang ya. Sebentar ya. Aku dulu. Bro, Metatron izin ya. Bro, kamu pernah dengar konspirasi orang luar gak tentang teori bagaimana kalau Nabi Muhammad adalah Kristen sejati? Pernah dengar gak? Bro Voice? Ya, gimana? Pernah dengar narasi orang luar gak? Gimana Bang? Bagaimana kalau Nabi Muhammad adalah Kristen sejati? Pernah dengar gak? Jadi hanya narasi, tapi kan kita kan bicara data di sini loh Bang. Itu kan narasi orang luar itu kan berdasarkan fakta sejarah. Kalau mau pakai data begini. Jadi itu tadi pertanyaan saya kepada host. Tunggu dulu Bang. Saya bertanya kepada host, tolong ditanggapi dulu, nanti boleh Abang tanya ke saya. Terima kasih. Kalau pakai data gini bro, kamu pernah lihat orang Kristen sholat gak? Pernah nggak bro? Belum ya? Putus-putus suaramu bro. Itu Muhammad seperti sholat yang dilakukan orang. Oke. Kenapa turun? Jadi gini ya, Abang Voice ya, mungkin saya akan tambahkan ya. Mungkin Abang Voice itu agak kekeliru ya tentang nama Tuhan ya. Sebetulnya Tuhan itu sama, yang cuma di eranya saja menyebutnya itu berbeda. Agama Yahudi ya Yahweh, agama Kristen Bapa, di agama Islam Allah. Tapi merujuk kepada mutlak Tuhan yang sama. Seperti itu. Sama di era Yahudi di era Nabi Musa dan di era pada saat Nabi Sulaiman, itu disebutnya masjid itu di dalam bahasa linguistiknya itu basilika, di agama Kristen itu gereja, di agama Islam itu masjid. Nah, ini hanya perbedaan linguistik saja, namun pada akhirnya adalah kepada Tuhan yang sama dan juga kepada tempat peribadahan yang sama. Seperti itu. Jadi kami kategorikan memang mereka-mereka itu mengatakan hanya perbedaan linguistik karena pada era itu, di zaman itu, untuk mengadaptasi bagaimana penyebutan ini biar orang tahu. Nah gitu, perbedaan linguistik saja. Untuk perbedaan daripada Tuhannya tetap sama, tidak ada perbedaan. Karena mereka membenarkan Adam, mereka membenarkan setelah Nabi Adam Nabi Nuh. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Nah, nanti kamu boleh baca daripada kitab kami ya, di dalam Telegram Pustaka Ahmadi, yang dimana nih sudah rilis kitab terbaik secara internasional pada tahun ini, dan telah dibenarkan dan telah diakui oleh para agamawan dan juga para cendekiawan. Nah, ini kitab kami. Nanti kamu boleh baca ya, Abang, daripada tadi Abang Voice ya, di dalam Telegram Pustaka Ahmadi. Seperti itu. Oke, baik. Di sini ada yang tadi siapa yang dari tadi naik siapa ya? Bang Hasan. Oke. Assalamualaikum Abang Hasan. Aku kan belum. Siapa? Saya. Halo. Iya, silakan Abang. Aku duluan naik tadi. Oke, assalamualaikum Saya Abang mau Hasan. bertanya. Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa
tadi dibicarakan tadi bahwa Hajar Aswad itu palsu. Kemudian Nabi Muhammad itu kan kalau dalam Islam kan Nabi yang terakhir. Katanya tadi bukan yang terakhir. Dasarnya apa itu kira-kira? Terus lanjut. Bang, satu-satu. Anda abang ini Satu-satu ya. agama apa? Satu-satu bang. Satu-satu. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya. Abang Metator Oke. mungkin boleh ditanggapi, silahkan. Okey, yang pertama sekali bang tentang yang abang mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ya, memang benar bang. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, penutup Nabi. Tetapi bukan penutup Rasul. Kerana jelas di dalam Al-Quran dinyatakan Nabi Muhammad khatamun nabiyyin, tetapi bukan khatamur Rasul. Tentang Hajaratul Aswad itu, ada sejarah yang mengatakan semasa peperangan Abbasiyah dan Umayyah, Hajaratul Aswad tersebut telah dicuri oleh salah seorang daripada ketua bala tentera tersebut. Dan kalau kita lihat batu Hajaratul Aswad ni dikatakan oleh Rasulullah ia berwarna putih. Kalau kita lihat batu yang sekarang ini berwarna hitam memang. Okey, tentang yang ketiga, nama agama kami adalah Ahmadi, agama keamanan dan cahaya. Agama bagi membezakan antara agama Islam yang telah rosak dan yang hak seperti mana yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu bang. Oke, gitu ya Bang Hasan ya. Jadi agama kami agama Ahmadi, Religion Peace and Light, resmi telah diresmikan di Inggris maupun di Amerika dengan nomor seri 518C. Nah, terus agama kami ini juga diharamkan membawa senjata. Ikonnya adalah cinta dan damai, kasih dan sayang, seperti itu. Tanpa ada namanya genjatan senjata atau peperangan ya di agama kami tentunya. Tidak seperti ISIS yang ilegal, tembak, darah, tidak. Oke, mungkin Abang Hasan ada pertanyaan lagi? Nah, itu hak abang itu kan menyatakan bahwa itu agama Anda. Tapi jangan membuat agama lain itu merasa ada kekurangan atau digembor-gemborkan seperti itu tanpa ada dasar. Kita harus punya dasar yang kuat bahwa mengatakan bahwa Hajar Aswad itu palsu. Nabi masih ada nabi yang terakhir tapi masih ada bukan Rasul, kan harus berdasar. Jadi jangan sampai menyinggung agama-agama yang lain, Kristen atau Islam, Buddha, Hindu, itu yang kita Abang Hasan, sesalkan. Ya. Abang Hasan, coba tolong saya mute dulu ya. Saya dari tadi menggunakan data. Saya tidak hanya modal congor saja, saya menggunakan data nih. Kamu lihat kehancuran kota Mekah. Lalu kamu juga lihat di mana sebetulnya Nabi Muhammad adalah bukan Rasul terakhir. Memang Nabi Muhammad Nabi terakhir. Itu terdapat di surat Al-Ahzab ayat 40. Tapi tidak Rasul terakhir. Khotamun Nabiyyin dengan Khotamur Rasul itu berbeda. Karena setelah kewafatan Nabi Muhammad, wahyu masih berlanjut. Masih terus hadir, wahyu masih turun, diberikan kepada Tuhan. Nah, ini terdapat di surat Al-Anbiya ayat ke-73. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan. Oke, jelas ya. Jadi Nabi Muhammad penutup Nabi, oke. Tapi tidak penutup Rasul. Seperti itu Bang Hasan, paham? Nabi Muhammad kan memang masih dikatakan wahyu. Setelah Nabi Muhammad wafat, itu tinggal ilham saja, sudah ada wahyu lagi. Itu para ulama, pewarisnya itu kan tinggal ilham saja, bukan wahyu namanya. Itu petunjuk dari Allah juga itu. Abang Hasan, sekarang kebatinannya itu secara mursyid. Abang Ya. Hasan, kami Kalau kita